Selamat pagi Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu yang kita hormati, Bapak Kacabdin Wilayah 5, Bapak Ibu pengurus MKKS SMK, Bapak pengawas SMK yang juga kita hadirkan, Bapak Ibu Kepala Sekolah SMK se-Kabupaten Sijunjung, kemudian Bapak Ibu Waka Akademik Operator Majelis Guru se-Kabupaten Sijunjung, kemudian yang kita banggakan narasumber kita Bapak Rahmat dari Padang Panjang. Baik Bapak Ibu, berbahagia sekali kita pada pagi hari ini ya dengan adanya kegiatan pembatik yang dibuat atau yang diajukan oleh Ibu Mumun, yang mana sudah kita dengar profil Ibu Mumun tadi, beliau sudah berada di level 4. Mari kita dukung bersama-sama, mudah-mudahan Sijunjung, karena beliau bukan membawa nama SMK 1, tapi membawa juga nama SMK Sijunjung, ya, untuk melanjutkan atau lanjut sampai ke nasional. Amin ya rabbal alamin, mudah-mudahan kita dukung bersama-sama. Sebagaimana yang disampaikan Bu Mumun tadi, ya, di era pandemi sekarang kita sama-sama tahu ya bahwa siswa kita banyak yang belajar di rumah. Ya, bisa jadi sampai akhir tahun ya kita akan tetap melaksanakan teknologi yang seperti ini. Mana tahu berlanjut untuk tahun depan. Ya, kalau suasana negara kita masih pandemi, berarti kita mungkin masih bisa belajar dengan secara online seperti ini. Bapak Ibu, kita ambil positifnya. Pandemi ya, Bapak Ibu yang biasanya tidak mau tahu dengan teknologi, sekarang kita sudah harus belajar dengan teknologi. Bapak Ibu yang selama ini bisa minta bantu ke kawan-kawan, sekarang kita harus bisa membuka diri. Apalagi Bapak Ibu masih muda-muda, karena jangka waktu kita masih panjang. Nah, untuk itu mari kita ikuti bersama-sama apa itu program Cadik Pandai. Mungkin sudah ada beberapa sekolah yang memakai program Cadik Pandai, tapi mungkin ada juga yang belum. Ya, untuk itu mari kita bersama-sama mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan maju serentak itu bisa kita laksanakan khususnya di Sijunjung. Kemudian kepada Bapak, terima kasih Pak hadir. Kalau bisa harusnya kemarin kita menghubungi wilayah 5. Kita juga lupa menghubungi ketua MKKS-nya. Kalau bisa SMK 5. Sehingga memang berbagi ini bukan hanya untuk Sijunjung, tapi untuk wilayah 5. Kedepannya mungkin ini target kita Bu Mumun. Terima kasih sudah hadir para Bapak Kacabdin, Bapak Kasih, kemudian Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Majelis Guru sudah mendukung kegiatan. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bu Mumun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ibu, terima kasih Ibu supportnya dari awal sampai detik ini. Saya diberikan kemudahan-kemudahan. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah yang sekaligus Ketua MKKS Kabupaten Sijunjung. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon apakah suara saya bisa didengar? Kalau bisa didengar, mohon lambaikan tangan. Oke, terima kasih Pak Asril yang jauh di sana. Halo Pak Arif, Bapak Ibu Kepala Sekolah SMK dan Bapak Ibu Wakil Kurikulum serta operator. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan sambutan sekaligus membuka secara resmi webinar kita pada pagi hari ini kepada Bapak Dr. Andes Adrial selaku Ketua Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Wilayah 5
Muara Sijunjung. Kepada Bapak disilahkan. Sebentar. Pak Kacabdin pakai Buya ya. Tolong diterima Pak Kacabdin di ini diaktifkan. Udah oke? Oke, sip Pak. Terima kasih okay. Pak. Mohon maaf sebelumnya Pak. Ya, sebelumnya disampaikan Bu Mumun agenda pada jam yang bersamaan kita juga sedang mengikuti webinar atau Zoom meeting dengan LPMP. Jadi dua sekali jalan. Pertama sedang mengikuti dengan Bu Mumun, yang kedua ini kita sedang mengikuti SPME. Jadi SPME dengan LPMP juga sedang berlangsung sampai jam 3 sore nanti. Jadi karena ini ada juga agenda dengan Bu Mumun, tadi dengan Pak Lutfi. Mungkin datanya di sini Muhammad Lutfi ini. Mohon maaf, apanya. Terima kasih Pak. Bapak dan Ibu, kami lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah, pada pagi ini kita masih sehat walafiat. Mudah-mudahan kegiatan kita pembatik yang digagas oleh Bu Mumun berjalan dengan sukses dan lancar dan sesuai dengan pembatik yang sudah masuk level 4, kemudian juga utusan dari Sumatera Barat, ada 3 orang yang diunggulkan. Mudah-mudahan ini menjadi jalan untuk menuju kesuksesan nantinya. Selalu beserta salam kita sampaikan kepada arwahnya kita Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati Pak narasumber, Pak Rahmat, yang kami hormati Ketua MKKS SMK Kabupaten Sijunjung, dan teristimewa kepada Ibu Adororul Muntatsira SPD, Mbak Mumun, sepertinya terputus ya. Iya. Enggak unmute sih, unmute sendiri kayaknya. Iya. Dan seterusnya yang kami hormati Bapak dan Ibu Kepala Sekolah SMK yang sudah hadir dalam kegiatan ini untuk Kabupaten Sijunjung, Bapak dan Ibu khususnya keluarga besar SMK 1 Sijunjung, yang alhamdulillah mungkin semuanya bisa ikut kegiatan kita hari ini. Kami dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5, kegiatan-kegiatan yang bersifat online, katakanlah Zoom meeting, melalui Zoom meeting atau melalui Webex misalnya, ini merupakan suatu pembelajaran yang baru. Memang kita semuanya dipaksa ataupun terpaksa untuk melakukan kegiatan bersifat online. Walaupun ini adanya wabah virus corona yang memaksa kita untuk kegiatan ini melalui online. Dan mau tidak mau, suka tidak suka, kita sebagai pendidik maupun tenaga kependidikan harus bisa memanfaatkan teknologi, terutama pembelajaran TIK ini, teknologi ilmu komputer. Jadi, Bapak dan Ibu, kegiatan yang bersifat
online atau Zoom meeting ini tidak hanya akan berlangsung semasa pandemi virus corona saja. Karena dari pengarahan-pengarahan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Pak Adib Al-Fikri, dan kegiatan-kegiatan ini akan menjadi permanen. Dan ini akan berlangsung sepanjang pendidikan atau sepanjang hayat. Jadi semasa pandemi ataupun tidak semasa pandemi, kegiatan-kegiatan yang bersifat online atau melalui Zoom meeting ini tetap akan berlanjut kepada pihak-pihak pendidikan. Sebagai contoh, Bapak dan Ibu, seandainya guru kita berhalangan hadir, itu bisa guru yang bersangkutan apakah melalui online atau melalui Zoom meeting dia memberikan materinya ke sekolah ataupun dalam bentuk penyediaan materi-materi yang bersifat digital. Katakanlah melalui pembatik ini. Nah, pembelajaran berbasis TIK. Jadi Bapak dan Ibu menghimbau kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk mendorong seluruh guru-guru maupun pegawai yang ada di sekolah itu bagaimana pembatik ini bisa kita masyarakatkan, bisa kita pergunakan semaksimal mungkin. Nah, salah satu yang sudah katakan sukses, Ad-Durarul Muntasiro SPD ini sudah masuk level 4. Jadi kami berbangga untuk Kecapdin Wilayah 5. Kecapdin Wilayah 5 sudah ada 1 orang di antara 3 orang, Bu Umon ya? Iya, di antara 3 orang Sumatera Barat ya? Bukan Pak, Sumatera Barat 30 Pak, yang wilayah 5 ada 3 Pak, 2 dari Sawalunto, 1 si Junjung Pak. Nah, 2 dari Sawalunto ya? Iya Pak. Nah, 1 dari Junjung. Jadi ini merupakan sebuah aset bagi kita. Bagaimana untuk kedepannya nanti Sawalunto, Junjung dan Damasraya. Nah, jadi ada 3 orang. Jadi 30 Sumatera Barat. Alhamdulillah ada dari wilayah 5 3 orang dan dari Kabupaten Junjung ada 1 orang dari Bu Mumun ini. Kita mendorong bagaimana program-program ini bisa dilingkan kepada yang telah digagas oleh MOU-nya antara Gubernur Sumatera Barat dengan perguruan tinggi UNP dalam program pembelajaran Si Cadik Pandai. Dalam program Si Cadik Pandai, selalu provinsi mendorong seluruh sekolah di Sumatera Barat memanfaatkan salah satu, jadi Pak Ibu salah satu sumber pembelajaran melalui Si Cadik Pandai ini. Jadi karena ini linknya di Sumatera Barat bisa dipantau Pak Ibu, mana-mana saja sekolah yang telah dan sering memanfaatkan pembelajaran melalui Si Cadik Pandai. Itu bisa dirilis nanti itu. Mana saja sekolah yang sering, mana yang terlibat, dan mana yang tidak. Nah, jadi Pak Ibu ini melalui Bu Muntasiro, Ad-Durarul Muntasiro, kita bersyukur dan alhamdulillah bisa menggagas dan bisa melalui Zoom meeting kita pada pagi ini untuk melaksanakan kegiatan ini. Mungkin itu sebagai sambutan dari kami. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Zoom meeting pembatik yang digagas oleh SMK 1 Sijunjung melalui Ad-Durarul Muntasiro secara resmi kami buka. Mudah-mudahan kegiatan ini diridai oleh Allah. Kemudian maaf Bapak dan Ibu, kami tidak bisa mengikuti ini sampai selesai karena di jadwal yang sama juga akan mendengarkan dan mengikuti kegiatan
SPME yang diadakan oleh LPMP Provinsi Sumatera Barat. Mohon maaf tidak bisa sampai selesai kami mengikuti. Nanti kami sarankan kepada atau kami berikan kepada kasih Pak Lupi nanti untuk bisa mengikuti sampai selesai kegiatan ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf lebih dan kurang kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Andes Adrial, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Wilayah 5, Muaro Sijunjung. Terima kasih Pak untuk motivasinya, terima kasih untuk arahannya. Semoga apa yang Bapak amanahkan, insya Allah dapat kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Amin, 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 amin. Terima kasih Pak, selamat melanjutkan aktivitas Bapak. Bapak Ibu Kepala SMK, Bapak Ibu Pengawas, Bapak Ibu sahabat rumah belajar, Bapak Ibu guru, dan yang terima narasumber kita, izinkan saya share screen untuk memutarkan video profil peserta pembatik level 4 Provinsi Sumatera Barat. Mohon maaf. Apakah sudah tampil Pak Rahmat? Microsoft Word baru, Bu. Oh iya, iya, oke Pak. Sudah tampil Pak? Iya, Microsoft Word ya. Oh, belum Pak? Microsoft Word-nya Bu Mumun. Oke, sebentar Pak. Ada screenshot kayaknya. Oke, sebentar Pak. Ini tadi udah keburu ngomong, ternyata belum tampil. Oke, saya. Sudah tampil Pak? Udah, file Bu Mumun udah, filenya. Iya, oke. Screen-nya yang paling atas pilih Bu Mumun. Ya Pak. Nah, silakan atau diputar. Bapak ada Pak? Silakan video, enggak. Sudah Pak? Sudah, silakan mana yang mau diputar Bu? Ya, silakan putar itu. Oke. Oke. Sudah muncul Pak? Belum, sedang. Sedang, oh ya. Oke, sambil menunggu Bapak Ibu, berikut profil peserta pembatik level 4 Sumatera Barat. Sudah muncul Pak? Belum Bu Mumun. Aduh. Diklik lagi. Oke. Sip, bentar. Sudah Pak? Belum. Di situ belum jalan juga ya? Belum. Atau Bapak saya ubah ke Bapak ya? Mungkin koneksi saya ini. Iya. Mungkin di-share aja ke WA saya dulu Bu Mumun videonya. Nanti Bapak, terakhir kita share kan? Nanti kita share. Oke, atau nanti saja Pak kita mau mengaktifkan waktu karena Bapak Pak Rahmat juga akan ada kegiatan yang lain. Baiklah Bapak Ibu hadirin peserta Zoom meeting yang berbahagia, saatnya kita mendengarkan paparan materi tentang implementasi kelas maya Si Cadik Pandai yang merupakan portal kelas maya Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat yang diinisiasi oleh para Duta Rumah Belajar Sumatera Barat. Kita sambut pemateri kita yaitu Bapak Rahmat Habibullah MPD selaku Duta Rumah Belajar Provinsi Sumatera Barat tahun 2019. Silakan Pak. Terima kasih Bu Mumun. Oke. Baik Bapak Ibu. Manih lanseknya orang si Junjuang dibawa orang ke Padang Panjang. Tanang hati sarato tasanjuang basobok jo MKKS hati maraso sanang. Wis mantap pantunnya. Buruang balam, buruang barabah hingga di batang si daun jarak
Jawi salam saratus sambah walaupun kita berjauhan jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala habibillah. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Adrial, Kacabdin Wilayah 5 dan Kasih. Kemudian yang terhormat Ibu Yulias Sri Winarti SPD, selaku Ketua MKKS SMK Kabupaten Sejunjung. Kemudian yang terhormat Ibu Abdurrahul Muntasyir SPD, sahabat Rumah Belajar Sumbar tahun 2020. Kemudian yang saya muliakan Bapak Ibu Kepala Sekolah di Forum Majelis Kepala Sekolah di Kabupaten Sejunjung ini. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam buat baginda kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu semuanya, bak kata orang ndak kenal mako ndak tahu mako tak cinto mako tak sayang. Izinkan Bapak Ibu ambo memperkenalkan diri sebelum kita memulai segala aktivitas kita. Nama saya Bapak Ibu Rahmat Habibullah SPDI MPD. Kalau dari gelar mungkin sudah jelas oleh Bapak Ibu. Kalau SPDI ko ndak buaya Ustadz. Nah, tapi insya Allah lain ndak buaya dong. Kalau dari gelar Bapak Ibu SPDI, saya berarti guru agama di SMP Negeri 5 Padang Panjang. Nah, bakat orang SPDI ko Bapak Ibu spesialis pembaca doa Islami. Betul Bapak Ibu, terakhir saya baca doa dengan Mas Menteri dalam acara di Pusdatin Kemdikbud kemarin. Baik secara virtual maupun secara tatap muka. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu melalui perjuangan panjang yang saya lalui seperti yang telah dilalui oleh Ibu Mumun di tahun 2019 kemarin, alhamdulillah berkat rahmat Allah, saya menjadi Duta Rumah Belajar Nasional Provinsi Sumatera Barat. Yang duta itu Bapak Ibu semuanya adalah perpanjangan tangan dari Pusat Data Teknologi dan Informatika Kementerian Pendidikan. Dalam program pembelajaran berbasis TIK bagi guru dan program digitalisasi sekolah untuk sekolah. Alhamdulillah sebagai instruktur di Pusdatin Kemdikbud, kemudian juga di instruktur di Google for Education dan trainer di Microsoft. Jadi walaupun Bapak Ibu semuanya kita rumah belajar tetap bersinergi juga dengan dua raksasa teknologi yaitu Google dan Microsoft. Alhamdulillah juga di awal tahun ajaran kemarin dengan surat saya diamanahkan juga oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar sebagai tim perumus pembelajaran era new normal dan juga tim pengembang portal Si Cerdik Pandai Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Jadi Bapak Ibu semuanya, ini salah satu saya dengan sebelum merancang model-model pembelajaran dan ditawar dan disampaikan kepada Pak Gubernur waktu itu. Ini waktu ya Bapak Ibu mungkin fikon dengan Pak Gub waktu itu kita merancang beberapa model-model pembelajaran. Jadi Bapak Ibu semuanya kembali kita akan menyampaikan bagaimana implementasi portal kita ini. Portal Si Cerdik Pandai yang merupakan portal resmi dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Baik Bapak Ibu sebelumnya, silakan angkat jarinya Bapak Ibu. Ada kedengaran Bu Mumun? Musik saya ada kedengaran? Oh, dengar. Ya silakan kepalkan tangannya Bapak Ibu. The fiesta's popping and all fingers pointed. We had doctors got the whole crowd jointed. Checking what eyes kept me sweating no why. Keep your living word fly, keep the gleam in your eye. Con mucho drum roll on time, let the horn blow. Gas to the pedal like middle at a court show. The rhyme rocker with a shitload of crack. Another mic to freak the rhythm till there's no more follow.
Tell me palabras, pero abusan, aha. That includes all who goes sissy la la. So do the cha-cha, who can call me Papa. Well, don't take for action, hunt until mañana. Down for hi-hat, crash, and whiplash. City night, bright light, and earth stash. ¿Qué onda, muchachos? In the crowd on a very good night, but keep it hype for a fraction of that. To get the fatty like that. Tronica en el aire, todos quieren baile. Oke Bapak Ibu, itu sedikit selingan. Mudah-mudahan kramnya Bapak Ibu tangannya yang selama ini PJJ daring. Banyaknya itu menggarit-garit itu kendari yang bergerak. Nih, Bapak Ibu semuanya. Jadi Bapak Ibu, sebelumnya saya sampaikan kembali beberapa konsep pembelajaran yang telah ditawarkan. Ketika itu saya juga tim Promos yang diamanahkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi sama-sama dengan beberapa tim. Ya, ada dari UNP, dari beberapa Kacabdin seluruh wilayah, kemudian kepala-kepala sekolah. Maka kita merumuskan ada 4 model pembelajaran. Yang pertama itu adalah PJJ daring, kemudian PJJ luring, kemudian ada tatap muka, kemudian ada blended learning. Nah, kebetulan saya Bapak Ibu sebagai tim dari Duta yang merupakan perpanjangan tangan dari Pusdatin Kemdikbud merumuskan persoalan PJJ daringnya. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk PJJ daring itu ada beberapa hal yang kita buat SOP-nya waktu itu. Dalam pembelajaran daring, minimal Bapak Ibu ada 2 atau 3 aktivitas yang harus kita laksanakan. Yang pertama itu adalah interaksi langsung, kemudian interaksi tidak langsung, kemudian campuran. Nah, interaksi langsung inilah yang biasanya Bapak Ibu yang saya hormati, yang kita kenal. Kemudian interaksi tidak langsung itu adalah asinkronus. Kemudian campuran menggabungkan sinkronus dengan asinkronus. Nah, kemudian dalam interaksi langsung itu dalam pembelajaran daring kita itu Bapak Ibu semuanya, maka ada 2 hal juga yang mesti kita laksanakan ketika dalam interaksi langsung atau sinkronus. Pertama, text chat, berarti kita chatting-chattingan di grup, WA grup, atau Messenger, atau di Telegram. Kemudian tatap maya. Nah, atau yang kita laksanakan sekarang ini seperti Zoom meeting atau dengan aplikasi-aplikasi Vicon lainnya. Nah, ini yang harus dilaksanakan oleh guru-guru dalam pembelajaran. Pertama sinkronus dan asinkronus. Kemudian Bapak Ibu semuanya, kemudian selanjutnya setelah sinkronus itu maka kita laksanakan asinkronus. Inilah kita butuh LMS. Nah, ketika berbicara dengan LMS, Bapak Ibu semuanya, nah ini yang sinkronus, PJJ daring itu, chatting dengan Facebook, dengan Telegram, Messenger, atau grup WA dengan anak-anak kita, atau dengan Vicon, dengan Zoom Meet, Google Meet, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini contoh-contoh yang saya laksanakan di sekolah saya. Jadi walaupun anak-anak kita belajar di rumah, berasa di sekolah. Nah, inilah yang dengan interaksi langsung dan interaksi tidak langsung yang kita laksanakan. Nah, kemudian interaksi tidak langsung atau asinkronus, ya Bapak Ibu. Nah, ketika itu saya sedikit bercerita bagaimana dan kenapa kelas Maya si Cadia pandai. Nah, ketika itu Bapak Adib selaku Kepala Dinas waktu itu memang dituntut oleh Bapak Gubernur. Ada 2 pertanyaan waktu itu. Pertama, bagaimana memastikan siswa belajar di masa pandemi dan bagaimana memastikan guru mengajar di masa pandemi. Maka ketika itu Pak Adib mungkin berkonsultasi dengan UNP untuk kegiatan
PJJ itu karena memang UNP sudah melaksanakan pembelajaran secara daring dan mereka memiliki portal sendiri. Maka ada tim waktu itu, ada tim dari UNP dan saya dan Bu Nur Samsi dan Pak Robi dari tim Pusdatin. Nah, ketika itu rencananya Pak Gubernur itu ingin bekerja sama dengan UNP, memakai portalnya. Tetapi entah sebab kenapa, maka pihak UNP tidak menyanggupi untuk memakai LMS yang dari UNP tersebut. Maka ketika itu sebenarnya kami para duta, saya, Pak Robi, dan Bu Nur Samsi dengan Baltekomdik dan juga Pak Adib waktu itu di masa PSBB, waktu itu membuat sebuah kelas virtual yang diberi nama oleh Pak Adib waktu itu di ruang kerjanya adalah Si Cadia Pandai. Maka dengan itu juga, maka ketika UNP tidak bisa memberikan portalnya, maka kita bekerja sama dengan Pusdatin Kemdikbud, maka dibuatlah sebuah portal yang namanya Si Cadia Pandai yang merupakan bagian juga dari rumah belajar. Cuman kita sudah diberikan hak otonom dalam pengelolaan portal ini. Jadi secara filosofis ini adalah kelas kita, ini adalah kelas virtual kita Si Cadia Pandai tersebut. Dan insya Allah ke depannya maka beberapa anggaran sudah disusun oleh Dinas Pendidikan, maka insya Allah ini akan secara utuh milik kita Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dan ini masih dalam proses. Jadi Bapak Ibu semuanya, kalau kita berbicara dengan LMS, Learning Management System atau kelas virtual untuk pelaksanaan asinkronus dalam pembelajaran, banyak sekali Bapak Ibu LMS. Ada Google, ada Edmodo, ada Microsoft Office 365. Namun walaupun bagaimanapun Bapak Ibu, teknologi dan raksasa teknologi seperti Google dan Microsoft sudah punya, maka setidaknya kita Bapak Ibu, LMS itu adalah ibaratkan sebuah sekolah. Tapi dia tidak memiliki bangku, tidak memiliki dinding, tetapi ia hanyalah virtual. Ibaratkan apabila kita memakai produk Google, Edmodo, dan lain sebagainya, ibaratkan kita sekolah, numpang dengan orang Amerika, numpang dengan orang Inggris yang punya aplikasi. Ini Bapak Ibu semuanya. Rumah mereka memang indah, rumah orang luar itu memang bagus, tetapi yang namanya kita memakai punya orang tetap dinamakan menumpang. Nah, begitupun juga dengan kelas maya nasional. Ibaratnya kita sekolah langsung ke Jakarta, anak-anak kita, atau kita ngajar di Jakarta. Maka dengan inisiasi tersebut, Pak Gub itu, Pak Gubernur sebenarnya pingin betul LMS itu punya kita, orang Sumatera Barat. Maka itu diambil UNP. Tetapi UNP belum menyanggupi, akhirnya kita kerjasama dengan Pusdatin, dibuatlah kelas maya kita itu dengan nama Si Cadia Pandai yang memiliki hak otonomi penuh dalam pengelolaannya untuk Sumatera Barat. Jadi Bapak Ibu ibaratkan kita sekolah Provinsi Sumatera Barat itu sudah di Sumatera Barat. Jadi itu Bapak Ibu sebagai latar belakang adanya LMS Si Cadia Pandai tersebut. Nah, Bapak Ibu yang pakai biasanya Google Classroom, ini ada beberapa catatan yang harus kita perhatikan. Nah, Bapak Ibu semuanya, nah kalau kita tidak punya G Suite, alangkah baiknya tidak memakai GS, GC sebagai kelas kita. Karena pihak Google pun tidak menginginkan kita menggunakan GC dalam pembelajaran bila sekolah kita tidak menggunakan G Suite for Education. Jadi itu Bapak Ibu semuanya. Jadi kenapa kita memilih produk luar kalau ada produk kita? Kenapa kita memilih yang berbayar kalau seandainya ada yang gratis? Ini hal-hal yang prinsip dan hal yang harus kita perhatikan Bapak Ibu, dan apalagi masalah kedaulatan data anak-anak kita. Nah, karena itu Bapak Ibu semuanya, pada awal Juli kemarin, Si Cadia Pandai itu buatkan surat edaran dan mungkin sudah sampai ke Bapak Ibu semuanya di tanggal 10 Juli tahun 2020 kemarin. Yang telah diberikan oleh Pak Adib selaku Dinas Pendidikan Provinsi bahwa satuan pendidikan dapat melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kondisi daerah dengan menggunakan 4 konsep, daring dan luring tadi. Dan untuk PJJ yang di hutan itu kan awak nak terkait dengan durian. Kalau ada pesa dua yang ini, Bo. Baik. Inilah
Cadia Pandai itu Bapak Ibu. Ya masalahnya rasa ini kan. Mohon maaf Pak Rahmat untuk memutkan Pak Rahmat. Oke. Ya, sudah di Pak Rahmat. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan. Nah, itulah dasar kenapa si Cadia Pandai menjadi portal kita Bapak Ibu. Yang kalau ada yang bertanya guru-guru sebenarnya kepada saya biasanya di mana kedudukan si Cadia Pandai? Ya, kedudukan si Cadia Pandai itu sudah resmi menjadi portalnya kita Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat khususnya untuk SMA, SMK, dan SLB di Sumatera Barat. Nah, ini dasarnya Bapak Ibu. Jadi mau tak mau, suka tak suka sebenarnya untuk mudahnya mengintegrasikan Bapak Ibu dan sekolah dengan Dinas Pendidikan dan pusat, itu kita harus menggunakan si Cadia Pandai. Nah, jadi kondisi kelas maya si Cadia Pandai saat ini Bapak Ibu semuanya, yang sekolah yang sudah terdaftar di si Cadia Pandai itu ada 347 sekolah. Dengan kelas yang dibuat itu ada 14.580 kelas. Kemudian guru yang aktif yang sudah terdaftar dalam portal si Cadia Pandai itu ada 6.818. Kemudian siswa ada 40.860 siswa yang sudah tergabung di kelas maya si Cadia Pandai. Nah, inilah 10 sekolah teraktif Bapak Ibu. Jadi di mana provinsi memastikan kita mengajar atau sekolah melaksanakan proses pembelajaran itu ada jejaknya di portal si Cadia Pandai. Itu kita sekolah yang sudah mendaftar sebagai sekolah penyelenggara, maka itu akan terintegrasi langsung dengan Dinas Pendidikan Provinsi. Nah, ini salah satu, ada 20 ya, bukan 10 lagi, 20 sekolah teraktif. 20 sekolah yang teraktif itu yang pertama itu adalah SMKN 1 Bukit Tinggi. Dan dari Sawalunto ada mendapat posisi yang ketiga ini, kalau saya perhatikan. Kemudian dari Sijunjung ada posisi ke-9, yaitunya SMAN 12 Sijunjung. Kemudian kalau kita lihat SMK untuk di Sijunjung, nampaknya belum ada di 20 besar ini. Baru Sawalunto SMK-nya, kemudian Sijunjung itu di SMA N12 Sijunjung. Nah, ini 20 besar Bapak Ibu semuanya. Ini yang saya perhatikan dan saya lihat dari beberapa sekolah penyelenggara yang ada di Sijunjung. Ada SMAN 9 Sijunjung, SMK 1, SMA 4, SMA 2, SMA 13, kemudian kalau SMK-nya, kalau di sini saya lihat ada 2, SMK Negeri 1, kemudian ini Bu Mumun langsung ya. Kemudian SMK Negeri 4 Sijunjung, kemudian ada SMK Karya Mulia, kemudian di sini juga ada SMK N6. Berapa SMK semuanya di Bu Mumun di kota di Sijunjung? 8 negeri, swastanya ada 3, Pak. 11 semuanya. 8 negeri, 3 swasta. Tadi saya lihat belum semuanya. Ini yang ketika saya mencari Sijunjung gitu. Nah, mudah-mudahan besok bisa kita lebih maksimalkan kembali. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu kepala sekolah, jadi dengan akun si Cadia Pandai di samping itu adalah portalnya kita Provinsi Sumatera Barat yang sudah menjadi platform resmi dengan surat edarannya Dinas Pendidikan Provinsi. Kita sebenarnya Bapak Ibu dengan dengan portal si Cadia Pandai ini bagi Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu wakil itu sangat memudahkan sekali dalam memastikan dalam mensupervisi guru-guru kita. Apakah si guru ngajar ataupun apakah si siswa belajar, itu nampak sekali bagi kita dan jelas sekali di adminnya. Ini saya contohkan Bapak Ibu, karena di si Cadia Pandai ini
peran kepala sekolah itu adalah merencanakan dan mengatur pelaksanaan kelas maya, kemudian administrator mengelola juga seluruh sistem. Ya, kepala sekolah di sini dan wakil itu pengelolaan dan pengawasan bentuknya itu. Pendidik itu membuat kelas mayanya, kemudian si siswa itu belajar di kelas mayanya. Saya kasihkan contoh Bapak Ibu semuanya dari kelas maya yang ada. Nah, ini adminnya sekolah. Ini saya sebagai admin di Dinas Pendidikan Provinsi. Nah, ini saya contohkan adalah SMA. Ini ada SMA 2 Solo nih contohnya saya contohkan. Nah, berarti di situ misalkan seandainya Bapak Ibu itu adalah kepala sekolah, ini dapat kita melihat. Berarti dalam bulan ini ada di SMA ini sudah 315 siswa yang bergabung dan guru sudah 70 guru yang bergabung. Apa-apa saja kelas yang diajar oleh si guru ini, saya akun sekolah ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang kepala sekolah bisa melihat apa saja yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru contohnya. Dilihat kelas, detailnya kelas itu akan nampak dan siapa saja siswa-siswanya yang sudah masuk ke sini gitu. Jadi akan nampak Bapak Ibu guru semuanya, Bapak Ibu kepala sekolah, bagaimana sekolah kita bisa memastikan si guru mengajar ataupun tidak. Nah, pra pelaksanaannya itu adalah bagaimana Bapak Ibu menganalisis silabus, kemudian merancang RPP, nah, dan sampai si gurunya itu melaksanakan. Jadi langkah pertama itu Bapak Ibu semuanya adalah kita mendaftar. Mendaftar sebagai sekolah. Ya, membuat akun sekolah. Jadi pertama menganalisis ya, dari poin kelima ini Bapak Ibu semuanya dapat kita memastikan sebelum melaksanakan si Cerdik Pandai itu pertama membuat akun sekolah, akun guru, akun siswa, kemudian membuat kelas maya si Cerdik Pandai. Saya berharap di sini Bapak Ibu semuanya di kesempatan yang singkat dan padat ini minimal Bapak Ibu kepala sekolah sudah membawa operatornya di sini, kita bersama-sama minimal membuat sekolah penyelenggara Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang sudah membuat kelas bisa di-share di sini Bapak Ibu semuanya, bisa disampaikan di chat. Siapa saja yang sudah Bapak Ibu? Dari SMK 4 Si Junjung itu sudah banyak Pak Rahmat. SMK 4. Yang sekolah SMK yang belum. Halo Pak Rahmat. Yang belum SMK. Ya, halo Bu Mumun. Ya. Yang sekolah yang belum sekolah apa? SMK yang di sini Bapak Ibu kepala sekolah? Kalau saya di SMK 1 memang belum semua Pak Rahmat ya, karena kita akan migrasi ke si Cerdik Pandai ya. Yang sudah dari awal sepertinya SMK 4 Pak Rahmat. Ada Bapak Kepala Sekolahnya juga hadir. Oke. Yang lain belum, Mbak. Yang lain belum ya. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya, insya Allah saya pribadi dengan Bu Mumun nanti insya Allah untuk optimalnya memang pelatihan ini biasanya saya kasihkan di sekolah-sekolah Bu Mumun. Iya, sehari full day biasanya 8 sampai jam 4. Jadi bisa kita membersamai bersama-sama guru-guru gitu untuk langsung ke TKP-nya. Iya, praktek langsung ya. Langsung gitu. Jadi minimal di sini Bapak Ibu fungsinya kelas maya si Cerdik Pandai ini kelebihannya dengan kelas maya yang lain. Pertama ini adalah produk dalam negeri. Kemudian ini adalah kelasnya kita Sumatera Barat. Kemudian ini terintegrasi langsung. Jadi kemarin Pak Swindra berkelakar dengan ada beberapa guru di ketika saya beri Bintek. Ibu sudah ngajar daring? Sudah Pak, ini tuh. Tapi tidak ketemu oleh saya. Ya, saya ngajarnya di GC Pak. Ya kalau di GC ya kan di lautan lepas ya artinya itu seperti beliau gitu. Jadi Bapak Ibu semuanya kita berharap karena
siapapun di sini Bapak Ibu, kepala sekolah maupun guru, ini bisa langsung kita perhatikan, kita amati. Karena kita akan menjawab, Pak Dinas Pendidikan Provinsi itu sebenarnya sifatnya menjawab pertanyaan Pak Gub. Bisa tidak dipastikan guru-guru ajar di Sumatera Barat? Bisa tidak siswa dipastikan belajar? Dan bagaimana caranya saya melihat? Itulah Bapak Ibu semuanya. Bapak Gubernur waktu itu mengapresiasi sekali penggunaan portal Si Cerdik Pandai. Karena kita terintegrasi langsung dengan Dinas Pendidikan Provinsi, malah sampai ke Kementerian Pendidikan. Jadi Bapak Ibu semuanya, minimal Bapak Ibu sebagai sekolah penyelenggara, kita daftar. Pertamanya kita mendaftarkan sekolah, kemudian daftarkan guru, kemudian si guru membuat kelas, kemudian setelah si guru buat kelas, si siswa bergabung dengan kelasnya si guru. Nah, jadi Bapak Ibu, Bu Mumun mungkin kita demokan satu untuk mendaftarkan satu sekolah Bu Mumun di hari ini gitu. Boleh. Sekolah apa yang belum? Sekolah apa yang belum? Silakan Bapak Ibu, silakan. Silakan, ini mumpung ada Pak Rahmat, ini sekolah siapa mana yang mau didaftarkan sebagai sekolah penyelenggara, silakan. Boleh langsung Pak, Bapak Kepala Sekolahnya. Kita persilakan untuk mengaktifkan mikrofonnya, silakan. Silakan Pak. Ini kalau di pelatihan lain dapat pulsa, sekarang dapat kesempatan untuk dijadikan sekolah penyelenggara ya Pak Rahmat ya. Oke. Caranya Bapak Ibu semuanya ya cukup didaftar dari portal Si Cerdik Pandai. Oke, kita demokan saja. Didaftar. Oh, ini Pak Rahmat ada yang sudah raise hand, Bapak Aristo dari SMK 2. Mungkin bisa diaktifkan mikrofonnya, Pak. Bapak Aristo, Pak Rahmat. Aristo. Oke, sudah. Oh, sebentar. Silakan Pak, sudah mikrofonnya sudah aktif itu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. SMK Elektro Sinjung, Bu. Sebentar Pak, satu-satu dulu Pak. Ya, Pak Rahmat, yang lain mohon di-mute-kan dulu Pak Rahmat. Kita kasih kesempatan ke Pak Aristo dulu. Silakan Pak Aristo. Pak Aristo. Oke. Ayo silakan. Mati menyala. Pak Aristo ya. Silakan Pak Aristo dimatikan mic-nya dulu, dihidupkan mic-nya sebentar dulu Pak Aristo. Pak Aristo silakan di-unmute. Sudah ada yang ngantri lagi tuh dari Elektro Pak sama SMK 3 Pak Rahmat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. Kami dari SMK 2 Sijunjung dengan segala keterbatasan kami yang kami miliki, di mana untuk akses internet kami mengalami kendala yang luar biasa. Jaringan kami di sekolah baru pakai ASTINET 5 mega kapasitasnya, dan untuk pembelajaran ini mungkin agak terganggu. Namun kami bertekad dengan segala daya upaya, dengan segala keterbatasan yang kami miliki, ya sebenarnya kami sangat apresiasi dengan kegiatan ini dan sangat berharap kami bisa didaftarkan dalam portal Si Cerdik Pandai ini. Namun dalam hal kapasitas internet kami memang sangat luar biasa. Cuma 5 megabyte per apa? 5 Mbps ya. Cuman jaringan di situ Pak Aristo, mungkin jaringan di sana 4G Pak, kalau seandainya pakai smartphone si guru dan si siswa. Ya 4G-nya juga hilang-hilang Pak. Kondisinya Telkomsel 4G di situ Pak. Hah? 4G di Sijunjungnya itu kondisi enggak di lingkungan sekolah atau dekat tempat tinggal anak, misalkan pakai smartphone, 4G-nya hilang-hilang terus Pak. Ya, kurang stabil.
agak-agak dibilang rada-rada blank spot, mungkin ya masuk blank spot juga, tapi untuk koneksi ya kita sering apanya di sini. Kami dekat Pak ya. dengan kecamatan, tapi Pak ya. kondisi. Okay. Tapi nggak masalah Pak, saya pun juga sudah 2 minggu, 1 bulan kemarin itu saya di Mentawai Pak. Di Mentawai itu malah tidak ada sama sekali jaringan internet, cuman alhamdulillah Pak Sadrianto, Kacabdinnya, dan dengan kepala-kepala sekolah itu sudah berencana merdeka sinyal dengan memasang satelit untuk internet Pak. Jadi mudah-mudahan nanti bisa juga minimal setidaknya dengan smartphone dengan paket bantuan internet dari Kemdikbud itu bisa terpakai juga nanti Pak. Jadi tak masalah Pak. Nanti kita Pak. Untuk apa? Saya ada browsing, ya ada Telkomsel punya produk Orbit gitu. Iya iya. Kira-kira ada rekomendasi Pak? Mungkin Telkom ya, kalau punya Telkom itu ada Telkomsat namanya Pak, Telkom satelit. Kalau memang tidak ada lagi jaringan di situ, biasanya pakai satelit tuh. Atau dengan ya mungkin mudah-mudahan nanti kita browsing juga Pak, mudah-mudahan bisa tercover jaringan internetnya di sana. Tapi tidak masalah Bapak Ibu kepala sekolah semuanya, yang penting kita daftarkan sekolahnya kita dulu. Nah, nanti di tengah jalan nanti mudah-mudahan secara berangsur-angsur kita membenahi yang namanya jaringan internet. Nah, paling tidak dengan HP atau gawai kita masing-masing dan gawainya siswa sudah bisa kita melaksanakan pembelajaran Pak. Jadi saya cuman Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu kepala sekolah, saya di sini kan semuanya kepala Bu As, ini kepala sekolah semuanya Bu As ya. Kepala sekolah, ya. Wakakurikulum, Wakakurikulum dan operator gitu. Ya. Paling tidak kita coba daftarkan apanya dulu, sekolahnya. Saya contohkan, silakan Pak Asril kita daftar sebagai penyelenggara. Nah, ID user Smaka ya Pak Ibu ya. Smaka 2 apa ya? SMK 2. SMKN 2 Pak. 2. Sebenarnya Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu operator dan Waka, ini yang mendaftar ini kita sendiri Bapak Ibu ya. Ini saya kan cuma mendemokan bagaimana cara mendaftarkan sekolah di tempat kita masing-masing. Kita cobakan ke SMKN 2 Pak ya. Oke, Pak. SMKN 2 Si Junjung. Nah, jadi kita Bapak Ibu ID usernya itu ya yang mudah ringan, ID user sekolah SMK huruf kecil aja semua. SMKN 2 Si Junjung, nama sekolah adalah SMKN 2 Si Junjung. Kemudian deskripsi sekolah salah satu sekolah negeri di Kabupaten Si Junjung. Sebenarnya ini visi misi juga bisa Bapak Ibu, deskripsi sekolah ini visi misinya bisa ditulis untuk deskripsi ini. Kemudian passwordnya saya kasih aja passwordnya dulu Bapak Ibu, nanti bisa diubah oleh SMKN 2. Nanti sekarang passwordnya saya sampai 8 aja dulu, 1 sampai 8. Nanti bisa Bapak Ibu ubah. Kemudian NPSN-nya berapa Pak Aris? 10.30. Saya ulangi, 10.30. 10.30. 27. 2786. 2786. 27 ya 10.30. Ya. 2786. Oke. Iya Pak, oke Pak ya. Alamat Si Junjung aja Pak ya, nanti bisa diedit. Oke. Ya. Nanti di Si Junjung, nanti bisa diedit Pak, yang lengkapnya. Emailnya Pak? SMKN2SJJ. kn2sjj@gmail.com. Ya. Kemudian telepon Pak? Telepon Pak atau nomor HP Bapak 0754. 0754. Nomor HP aja, Pak.
Boleh nomor telepon, boleh nomor HP pun boleh, Pak. Oke, nomor HP aja lah Pak, 0812 67 31 74 49. Mungkin sama aja Pak Ibu ya. Ini. Kemudian nama wilayah kita daerah tingkat 1 Bapak Ibu semuanya. Dan karena kita langsung provinsi, kemudian wilayahnya kita pilih Sumatera Barat. Kemudian kita menuliskan captcha atau tulisan yang ada di sini 6IPMQ. Nah, cukup seperti itu Bapak Ibu ketika kita mendaftar, mulai dari ID user. Yang penting sekali Bapak Ibu adalah ID usernya ini yang kita ingat. Karena kita akan login nantinya di sini dengan ID user dan dengan password. Nah, kemudian kita daftar. Nah, saya save aja Bapak Ibu. Berarti sekolah penyelenggara itu sudah terdaftar. Tinggal saya dan kalau Bapak Ibu sudah mendaftar, kontak saja saya Bapak Ibu atau ada Pak Robi atau Dinas Pendidikan Provinsi. Tetapi saya juga termasuk admin di sini, maka saya akan meng-approve Bapak Ibu semuanya yang sudah mendaftar. Nah, jadi kita approve Bapak Ibu dulu sebentar. Saya buka akun adminnya dulu sebentar Pak Ibu. Saya approve, saya terima dulu sebagai sekolah penyelenggara. SMK Sijunjung. SMKN Negeri 2 Sijunjung. Nah, kemudian saya approve Bapak Ibu. Oke, sudah terapprove. Maka tinggal login Bapak Ibu, masuk. Nah, inilah Bapak Ibu semuanya, Pak Aris, ini akun sekolah Bapak. Jadi si guru pun seperti ini Bapak Ibu harus daftar sebagai guru, harus daftar, dan si siswa harus daftar sebagai siswa. Karena di sini ada sebagai guru, ada sebagai siswa mendaftar kita. Nah, jadi di sini Bapak Ibu kepala sekolah bisa nanti seandainya kelas ini sudah dibuat oleh si guru, akan nampak kelas-kelasnya apa saja. Siswa yang sudah mendaftar siapa saja namanya. Guru-guru yang sudah mendaftar siapa saja. Jadi ini akun ini Pak Aris, ini kepala sekolah yang megang, operator, dan wakil. Oke. Jadi silakan, ini contohnya akun sekolah. Nanti kita juga lihatkan akun guru contohnya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya pelatihan ini sebenarnya sehari penuh atau malah ada 2 hari biasanya dulu kami melatih Bapak Ibu guru di sekolah-sekolah. Namun karena waktu dan kita sangat terbatas hari ini Bapak Ibu, saya cuman bisa mencontohkan Bapak Ibu bagaimana mendaftar sekolah penyelenggara, dan untuk guru-guru juga bisa Bapak Ibu mendaftar sebagai guru. Setelah itu tinggal Bapak Ibu guru semuanya, misalkan Pak Aris, Aristo, contohnya Aristo, SMKN 2 SJJ. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Kemudian silakan aja Bapak Ibu nanti dipilih, nanti sekolah penyelenggaranya ini adalah SMKN 2 Sijunjung. Nah, ini sudah terdaftar Pak Ibu. Sudah ada. Jadi Bapak Ibu tinggal seperti tadi. Misalkan Pak Aris, saya contohkan saja dulu Pak Aristo ya Pak ya? Iya. Nah, saya contohnya Pak Aristo apa Pak? Aristo Amri. Aristo Amri Pak ya. Bapak kepala sekolah Pak? Iya. Ya. SMKN 2 Sijunjung. Password Bapak saya buat 1 sampai 8 aja dulu Pak. Nanti bisa diubah juga oleh Bapak sendiri. Nah, nomor identitas ini nomor NIP Pak. Nomor NIP Bapak mungkin bisa Pak? 1970 70 0327 327 1994 1994 03 03 1
004. Kita buat saja si Junjung dulu Pak, nanti diedit juga di profil. Alam Gmail Bapak? Aristoa. Toa 1970. 11 Pak. 1970. 1970@gmail.com. Oke. Nomor kontak Bapak tadi Pak 56 Iya. 66 nih Pak. 0812. Enggak, 0812 812 67 17 nih Pak. 317449. Ya. Kemudian Wil Sumatera Barat. Nah, kemudian kita ketikkan TPOQD. Jadi yang Pak Aristo perlu ingat ini aja Pak Aristo. SMKN ya, SMKN 2. Ini ID user Bapak Pak. Nanti saya kasih ke Bu Roro, Bu Mumun nanti. Kemudian password Bapak untuk sekali ini masih 1 sampai 8. Nah, ini contohnya. Kemudian kita daftar Bapak Ibu Kepala Sekolah semuanya. Sudah terdaftarlah Pak Aristo di sekolah ini. Nah, ini bisa diedit aja nanti Pak, yang lebih lengkap disimpan. Nah, disinilah Bapak Ibu semuanya membuat kelas nanti. Jadi waktu kita memang terbatas Bapak Ibu. Kita coba lihat ini Pak Aristo bisa bikin kelas di sini, guru-guru bisa bikin kelas di sini. Kita coba lihat akunnya SMK Si Junjung tadi. Kita demonya sampai di sini aja Bapak Ibu. Karena ini tadi Bapak Aristo yang sudah terdaftar sebagai ada satu guru. Siapa gurunya? Akan nampak Pak Aristo. Karena kelas belum ada Bapak Ibu, ya memang masih kosong kelasnya. Tapi gurunya sudah terkoneksi di sini. Jadi walaupun Bapak Ibu lupa password, nanti di akun admin ini bisa mereset passwordnya guru-guru yang lupa password. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya dengan penggunaan Si Cerdik Pandai ini sebenarnya akan memudahkan Bapak Ibu Kepala Sekolah dalam program supervisi atau memastikan anak-anak kita atau guru-guru kita dalam melaksanakan proses pembelajaran secara daring. Jadi itulah Bapak Ibu fungsinya kelas Maya Cerdik Pandai, dan saya ingin menunggu panggilan Bapak Ibu sebaiknya Bapak Ibu memang kita karena guru-guru kapasitas kita kan kemampuan teknologinya itu kan beragam-ragam Pak Aristo dan ke Bapak Ibu Kepala Sekolah. Biasanya kita bimbing langsung secara tatap muka gitu. Jadi untuk memudahkan. Jadi insya Allah kita dengan Bu Mumun nanti siap berkolaborasi ya Bu Mumun ya. Untuk kita atau di SMA yang ada di Si Junjung. Kita tunggu panggilan perintah dari Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk kami. Ya, itu aja Bu As. Mungkin itu sedikit karena waktu kita terbatas, tidak memungkinkan kita untuk mendemokan semuanya. Tapi setidaknya itulah Bapak Ibu. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat berusaha memfasilitasi Bapak Ibu Kepala Sekolah dalam memaksimalkan pembelajaran jarak jauh secara daring. Mungkin hanya sekian Bapak Ibu semuanya. Kalau ada penjahitan patah jangan simpan dalam peti, kok adonan salah jangan disimpan dalam hati. Talabiah tak kurang rela jemaah kok abah minta, kok balabiah ambiak saja labiahnya, kok kurang ada nomor WA Ambo Jobuk Mumun dan tadi pun adalah di-share. Kami tunggu Bu Mumun telepon dari Bapak Ibu Kepala Sekolah agar kami langsung membersamai Bapak Ibu guru-guru di sana. Nah, terima kasih Bu Mumun. Sekian Burung Irian, Burung Cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa paparan dari Bapak Rahmat Hidayatullah selaku DRB Sumatera Barat tahun 2019. Ini hanya sebagai trigger ya Pak Rahmat ya.
Mudah-mudahan ke depan akan banyak lagi sekolah-sekolah di Kabupaten Sijunjung yang mulai bermigrasi ke portalnya Si Cadik Pandai. Dan ini juga PR bagi saya, karena saya juga sekaligus wakil kurikulum, saya juga belum migrasi nih Pak Rahmat, mohon maaf. Ya, jadi kami siap untuk membantu Bapak Ibu semua yang ingin bermigrasi menggunakan portal buatan dalam negeri, buatan Provinsi Sumatera Barat. Ya, jadi kami siap membantu Bapak Ibu. Dan karena waktu kita memang terbatas, setelah ini Bapak Ibu juga masih punya aktivitas yang lain, Pak Rahmat juga punya agenda yang lain. Saya cukupkan sampai di sini webinar kita kali ini. Kalau ada kesempatan yang lain, kita akan lanjut webinar dengan topik-topik yang lain. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Kacabdin, Ibu Ketua MKKS, Bapak dan Ibu Kepala SMK se-Kabupaten Sijunjung, baik negeri maupun swasta, Bapak Ibu Wakil Kurikulum, Bapak Ibu Operator, dan Bapak Ibu Guru Hebat di Kabupaten Sijunjung. Sekali lagi, bagi yang belum mengisi daftar hadir, silakan mengisi daftar hadir di kolom chat. Dan bila ada pertanyaan, boleh japri ke saya, nanti saya akan teruskan ke Bapak Rahmat. Buya, kita foto dulu Buya. Baiklah Bapak Ibu, untuk dokumentasi kegiatan, mohon Bapak Ibu mengaktifkan kameranya, dan kita akan foto bersama. Nih, mana dulu foto bersama lah, ha? Iyalah Uncu, foto bersama Uncu. Oke, ini ada berapa slide nih. Pak Rahmat, saya ya, yang print screen ya. Bentar. Hostnya masih Pak Rahmat ya? Pak Rahmat yang mau print screen atau saya nih? Oh, udah dikembalikan. Oke, sorry. Galeri. Oke. Layar 1 yang belum mengaktifkan Bu Uswa, Uncu mana Uncu? SMK 2, UE, SMK 5, Pak Lutfi. Ya, Bapak Ibu, layar pertama, oke. Bapak Ibu mohon kita menggunakan logo rumah belajar Bapak Ibu seperti atap rumah. Oke, ya. Kemudian senyum yang paling manis di pagi ini, Pak Zal ikut juga Pak Zal. Oke, 1, 2, cek ya. Oke, sebentar, saya save dulu. Oke, kita lanjutkan layar screen 2. Ada Pak Wal, ya, Bu Seli, Bu Arfianti, ya semuanya. Silakan simbol rumah belajar, Pak. Oke, berikan senyum paling manis, Pak, Bu. 1, 2, cekrek, ya. Oke, terima kasih senyumnya manis sekali pagi ini, secerah udara. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak DRB, Pak Rahmat. Mudah-mudahan tidak kapok berkunjung lagi ke Sijunjung. Terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih semuanya. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang pada tempatnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zal. Pak Radinas. Pak Radinas, keep silent aja, Pak. Jangan apa-apa. Bapak Ibu, ditunggu telepon-teleponnya dari Ibu Kepala Sekolah semuanya. Ini sudah. Kita bisa bersama-sama untuk berkunjung ke Sijunjung. Izin live Bapak Ibu dan Bu Mumun. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rahmat. Bu Mumun. Iya Pak. Terima kasih Bu As sudah memberikan ruang untuk kami bersosialisasi. Bapak Ibu guru hebat, Bu Lilis, Bu Dewi, Pak Andika, Bu Sari, Bu Seli. Bu Seli kemarin ikut membatik ya, sukses juga. Bu Wilda, ini belum kenal dari mana Bu Wilda. Iya Pak Wal, ya. Kapan kita diundang ke SMK 6? Pak Zul.
Ya, kemudian di layar 2 ada siapa Bu Dewi ya. Ya, banyak sekali tadi. Terima kasih semuanya Bapak Ibu, sukses untuk kita bersama. Selamat melanjutkan aktivitas. Ini ada Bu Erni ya, Bu. Sehat Ibu, Bu Erni? Ya. Oke. Oke Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Izin mengakhiri kegiatan Bapak Ibu ya. Oke. Oke Bu. Terima kasih Pak Kasid. Terima kasih semuanya. Iya Bu. Oh iya, siapa kedengar suaranya saja. Oke. Terima kasih Pak Ju, Pak Aristo, semuanya. Oke Bu. Iya. Terima kasih.